Salam kenal semuanya, perkenalkan saya Robin Marta Raja Hundura dari kelompok 8 kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai dua parasit. Yang pertama adalah Gausia culpearum dan yang kedua adalah Myxobolus acanthogobi. Kita mulai dari Gausia culpearum. Gausia culpearum berasal dari kingdom Chromista, phylum Mesozoa, kelas Conoidacida, ordo Eucochidiorida, famili Eimeridae, genus Gausia dan spesies Gausia culpearum, berdasarkan dari T. Holland tahun 1854. Untuk morfologinya, bakteri ini berbentuk okista. Bentuk okista bakteri ini berbentuk bulat. Ukurannya 21,2 mikrometer dan mengandung 4 sporokista yang berbentuk oval panjang. Setiap sporokista mengandung 2 sporozoid. Dan predileksi dari bakteri ini menyerang organ internal dalam ikan dan menyerang organ hati. Inang dari bakteri ini adalah ikan makarel, ikan herring, ikan Norway pout, dan ikan purkot. Culpearum berawal dari infeksi yang terjadi pada fase zoonotil. Sel-sel akan mengarahkan peralatan sel apikal menuju enterosit inang dan terus memasuki sel sehingga siklus hidupnya dapat berlanjut. Setelah secara fisik, bakteri ini telah berada di dalam enterosit inang, maka Gausia akan terlokalisasi di sel antara sitoplasma dan membran sel. Lokalisasi khusus ini disebut ekstrasitoplasma. Lokalisasi ini memiliki dua subtahapan, yaitu fase monopodial dan fase mirip laba-laba. Tahap monopodial terjadi pada sisi luminal enterosit dan ditandai dengan hubungan yang sangat erat antara membran sel inang dan membran vakum parasitoforik yang diturunkan dari inang dan area kontak tunggal yang besar dengan sitoplasma sel inang, memberikan nama monopodial. Pada langkah seperti laba-laba, terdapat hubungan erat antara membran sel inang dan membran parasitoforik, tetapi tidak seperti satu siklus kontak, namun lebih banyak lokasi kontak. Yang kedua adalah Myxobolus acanthogobi. Parasit ini berasal dari kingdom Animalia, phylum Cnidaria, kelas Myxozoa, ordo Bivalvudia, genus Myxobolidae, famili Myxobolus, dan spesiesnya adalah Myxobolus acanthogobi, berdasarkan Egusa tahun 1985. Spesies ini memiliki spora yang berukuran 9,2 sampai 11,8, panjangnya, lebarnya 7,9 sampai 10,2 mm, ketebalannya 5,5 sampai 7,3 mm, dan memiliki dua polar kapsul dengan panjang 3,9 sampai 5,4 mm. Predileksi dari parasit ini adalah internal, menyerang otak dan mengakibatkan skoliosis. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, bakteri ini menyerang ikan ekor kuning, ikan makarel. Parasit ini mengakibatkan skoliosis. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, terdapat dua variasi skoliosis yang terjadi dalam dua spesies ikan yang berbeda. Skoliosis yang terjadi bisa bengkok ke samping atau ke atas. Untuk siklus hidup dari bakteri Myxobolus, diawali dengan infeksi yang terjadi pada ikan dan membuat nodul. Nodul ini akan terpecah dan spora di dalamnya akan keluar menuju perairan mencari inang yang baru, di mana ia akan tertelan oleh ikan, dan karena ukurannya sangat kecil dan membelah lagi menjadi dua bagian yang menjadi flagel ini mampu menembus dinding usus ikan. Setelah mencapai organ target tersebut, maka sporoplasma akan berkembang menjadi tropozoid yang memproduksi banyak spora di dalamnya. Spora keluar dari tubuh ikan melalui insang saat nodul pecah ataupun dari feses dan mencemari lingkungan perairan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya telah menonton. Mohon maaf apabila saya terdapat salah kata dan sampai jumpa di video selanjutnya.